total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual, untuk menaksir komoditi atau produk yang tidak dijual. Digunakan nilai berdasarkan harga pasar, yaitu dengan cara mengalihkan produksi dengan harga pasar. Suharjo dan Patong 1973 dan Hernanto 1989 menyatakan bahwa penerimaan usaha tani dapat berubah. Yang pertama, hasil penjualan tanaman ternak, ikan atau produk lain yang akan dijual. Yang kedua, produk yang dikonsumsi pengusaha dan lembaganya selama melakukan kegiatan. Yang ketiga, kenaikan nilai investasi. Penerimaan adalah pendapatan yang diterima oleh petani dari hasil usaha taninya yang belum dikurangi dengan biaya-biaya pengeluaran. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari semua cabang dan sumber dalam usaha tani selama 1 tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan. Pertukaran atau penaksiran kembali, sedangkan pendapatan bersih usaha tani dapat diperhitungkan dengan mengurangi pendapatan kotor dengan biaya yang diusahakan. Yang kedua, pengeluaran atau biaya. Biaya merupakan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jenis-jenis biaya yaitu: 1. Biaya tetap, yaitu sejumlah biaya yang perubahan biayanya bukan ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya beban sewa, beban penyusutan, beban bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya variabel, yaitu sejumlah biaya yang perubahan biayanya ditentukan oleh besarnya aktivitas operasional perusahaan. Contohnya bahan baku, bahan bakar, beban, upah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biaya total, yaitu biaya yang merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya usaha tani dibagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, biaya alat-alat luar, yaitu semua pengorbanan yang diberikan dalam usaha tani untuk memperoleh pendapatan kotor, kecuali bunga seluruh aktiva yang dipergunakan dalam biaya untuk kegiatan pengusaha atau keuntungan pribadi pengusaha, dan upah tenaga keluarga sendiri. Yang kedua, biaya mengusahakan, yaitu biaya alat-alat luar ditambah dengan upah tenaga keluarga sendiri yang diperhitungkan berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga luar. Yang ketiga, biaya yang menghasilkan, yaitu biaya yang mengusahakan ditambah dengan bunga dari aktiva yang dipergunakan dalam usaha tani. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan setelah dikurangi dengan biaya produksi. Sedangkan keuntungan adalah total penerimaan setelah dikurangi biaya produksi dan biaya yang diperhitungkan. Pendapatan usaha tani adalah selisih antar pendapatan kotor atau output dan biaya produksi atau input yang dihitung dalam per tahun, dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan dalam usaha tani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan di luar usaha tani seperti berdagang, mengojek, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Keuntungan usaha tani diperoleh dengan membandingkan antara pendapatan usaha tani dengan pengeluaran yang ada dengan rumus P sama dengan TL dikulang DC, di mana P adalah keuntungan yang dapat diperoleh dan usaha tani yang dikembangkan, yaitu keuntungan dari masing-masing komoditi pada setiap strata yang berbeda. TL adalah penerimaan, yaitu total penerimaan yang diperoleh dari penjualan hasil panen dari masing-masing komoditi pada setiap strata yang berbeda. TC adalah total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dilakukan untuk masing-masing komoditi pada setiap strata yang berbeda. Keuntungan usaha tani seharusnya menjadi bagian dari perencanaan usaha tani. Artinya, petani harus mampu merencanakan
keuntungan yang hendak diperoleh setiap usaha tani yang dilakukan, karena dengan keuntungan yang diperoleh yaitu pertama, petani akan mampu mengembalikan semua pinjaman yang digunakan dalam mengelola usaha tani. Dua, petani akan mampu mengembangkan usaha tani dengan memperluas usaha tani. Ketiga, petani akan mampu membeli sarana yang dibutuhkan dalam rangka usaha tani intensif. Empat, petani mampu menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani. Lima, kemungkinan petani untuk membeli kebutuhan hidup keluarganya lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk memperoleh keuntungan, penerimaan usaha tani harus melebihi biaya yang dikeluarkan dalam mengelola usaha tani. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, menaikkan output tetapi menurunkan input dengan melakukan efisiensi penggunaan input yang efektif, meningkatkan output seperti penggunaan traktor minimal seminggu sebelum tanam sehingga tanah olahan lebih matang dan unsur hara siap untuk diserap tanaman. Kedua, menaikkan output dengan input tetap. Seolahan merupakan input tetap, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan output antara lain dengan meningkatkan frekuensi tanam atau penggunaan varietas dengan produktivitas lebih tinggi atau harganya yang lebih mahal. Menaikkan output dan menaikkan input tetapi tetap dengan kenaikan output lebih besar daripada kenaikan input. Data menunjukkan penggunaan input khususnya pupuk PCL dan pupuk organik masih berada di bawah anjuran, sehingga tidak efektif menaikkan hasil. 4. Output tetap tetapi penggunaan input turun, dilakukan dengan efisiensi penggunaan bidang. 5. Output turun, input turun tetapi dengan penurunan input lebih besar dari penurunan output. Walaupun tidak didukung data, tetapi usaha ini dapat dilakukan dengan mengendalikan hama atau penyakit secara efektif berbasis sumber daya setempat dan berwawasan lingkungan sehingga tidak berpotensi merugikan hasil. Kegiatan seperti tanam serupa, penggunaan varietas tahan, dan pengamatan dini diharapkan menjadi pilihan. Yang keempat, kelayakan. Analisis kelayakan dalam usaha tani adalah upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan atau kepantasan untuk dikerjakan dari suatu jenis usaha dengan melihat beberapa kriteria kelayakan tertentu. Dengan demikian, suatu usaha dikatakan layak jika keuntungan yang diperoleh dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan, baik biaya yang langsung maupun yang tidak langsung. Kelayakan merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh para pengelola usaha lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling cocok dalam membiayai suatu jenis usaha. Jadi, suatu pembiayaan tidak boleh diluncurkan tanpa ada analisis kelayakan. Maka dari itu, jika suatu usaha tidak layak, khususnya dininjau dari segi ekonomi, tetapi tetap dibiayai, maka resiko yang akan timbul adalah kemacetan usaha akibat dari kerugian. R/C rasio adalah besaran nilai yang menunjukkan perbandingan antara penerimaan usaha, yaitu revenue sama dengan R, dan total biaya cost sama dengan C. Dalam batasan besaran ini, R/C dapat diketahui apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak menguntungkan. Secara garis besar, dapat diketahui bahwa suatu usaha akan mendapatkan keuntungan apabila penerimaan lebih besar dibandingkan dengan biaya usaha. Tingkat keuntungan relatif diperoleh dengan membandingkan antara total penerimaan atau TR dengan total biaya atau PC. R/C rasio sama dengan TR per PC. R/C rasio sama dengan 1, yaitu usaha tani lepas atau tidak memperoleh keuntungan. R/C rasio lebih dari 1, yaitu usaha tani memperoleh keuntungan, dan R/C rasio kurang dari 1, yaitu
TR sama dengan Q kali PM, di mana Q adalah total produksi komoditas, yaitu kilogram, biji, ikat, liter, keranjang, dan lain sebagainya. Kemudian P adalah price, yaitu harga yang berlaku pada unit produksi di lokasi usaha tadi. Sementara total biaya atau C diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sewa lahan, tenaga kerja, harga sarana, dan biaya penyusutan alat. Biaya tenaga kerja usaha tani diterapkan dengan menghitung jam orang kerja atau JOK setara pria untuk setiap unit kegiatan usaha tani. Tenaga kerja wanita dan anak-anak dikonversi menjadi tenaga kerja setara pria dengan memperhitungkan sebagai berikut. Maksimal HOK hari orang kerja laki-laki sama dengan 300 hari per tahun. Maksimal HOK hari orang kerja wanita sama dengan 220 hari per tahun. Maksimal HOK atau hari orang kerja anak-anak 140 hari per tahun. Artinya, hari kerja setara pria atau HKSP wanita sama dengan 220 per 300 sama dengan 0,8. Hari kerja setara pria atau HKSP anak-anak sama dengan 140 per 300 sama dengan 0,5. Kebutuhan jam orang kerja merupakan akumulasi dari orang kerja setiap unit kegiatan usaha tani. Setiap hari, setiap pekerja melakukan pekerjaan wajib 7 jam, sehingga untuk memperoleh kebutuhan tenaga kerja dalam HOK, maka total JOK dibagi dengan 7. Biaya tenaga kerja diperoleh dengan cara mengalihkan total HOK dengan biaya TKSP atau tenaga kerja setara pria yang berlaku setempat. Penyusutan alat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui metode garis lurus. Metode garis lurus digunakan untuk alat dalam penggunaannya, fungsinya tidak banyak berkurang oleh pengaruh waktu penggunaan, misalnya linggis. Perhitungan penyusutan menggunakan rumus. Penyusutan sama dengan harga peroleh dikurang nilai sisa dibagi dengan usia ekonomis. Yang kedua yaitu metode dekreasi. Metode dekreasi digunakan untuk alat yang fungsinya menurun sejalan dengan waktu penggunaan, misalnya traktor, cangkul, stok, dan lain sebagainya. Metode dekreasi menggunakan rumus digit per tahun dikali harga peroleh dikurangi nilai sisa. Contoh analisis usaha tani terhadap sayuran yang kami ambil di sini yaitu wortel. Seorang petani memiliki lahan seluas 2 hektar. Dengan lahan seluas itu, petani tersebut hendak mengusahakan lahan tersebut untuk menanam wortel. Biaya yang dikeluarkan selama proses usaha tani yaitu bagian A biaya variabel. Yang pertama, bibit. Dengan volume 11 kg, harga per volume 15.000, jadi total biaya 165.000. Yang kedua, pupuk. Pupuk terdiri atas pupuk ammonium dengan volume 101,92 kg, biaya per volume 8.000, jadi total biaya 815.360 rupiah. Kemudian pupuk NPK dengan volume 169,04 kg, biaya per volume 4.500, jadi totalnya 760.680 rupiah. Kemudian pupuk ikan dengan volume 92,52 kg dengan biaya per volume 3.000 rupiah dan totalnya 298.560 rupiah, sehingga total biaya pupuk yaitu 1.874.600 rupiah. Yang ketiga, pestisida. Pestisida terdiri atas yang pertama insektisida, biaya per volumenya 8 liter, biaya per volume 100.000, jadi totalnya 800.000. Yang kedua, fungisida dengan banyaknya 6 kg, biaya per volume 65.000, totalnya 390.000. Kemudian perekat 7 liter, biaya per volume 22.000 dengan total 154.000 rupiah, sehingga total pestisida yaitu 1.344.000. Yang keempat, tenaga kerja. Yang pertama, pengolah tanah 20 HOKP dengan
20.000 per orang, totalnya 220.000. Penyiaman 16 HOKW, biaya per orang 17.500, total 280.000. Kemudian persiapan bibit 5 HOKW, biaya per orang 17.500, totalnya 87.500. Penyiraman tidak menggunakan biaya. Kemudian penyemprotan 8 HOKP, biaya per orangnya 20.000, sehingga totalnya 180.000. Pemanenan 25 HOKP, biaya per orang 20.000, totalnya 500.000. Pasca panen 10 HOKW, biaya per orang 17.500, totalnya 175.000. Biaya total untuk tenaga kerja 64 HOKP dengan biaya per orang 20.000, totalnya 1.280.000. 61 HOKW dengan biaya per orang 17.500, totalnya 1.067.500. Jumlah biaya total tenaga kerja yaitu 2.347.500. Total biaya variabel yaitu 5.731.100 rupiah. Yang kedua, biaya tetap. Yang pertama, penyusutan alat yaitu 235.600. Kemudian pajak tanah seluas 2 hektar dengan biaya per hektar 50.000, totalnya 100.000. Dan untuk lain-lain 653.300 rupiah. Jumlah biaya tetap yaitu 1.888.900 rupiah. Yang ketiga yaitu bunga modal 15% per tahun, totalnya 1.658.750 rupiah. Total biaya produksi yang pertama ditambah kedua dan ketiga yaitu 8.478.750 rupiah. Penerimaan yaitu harga jual per kilogram 2.000 dengan total 41.025.000. Jumlah produksi 27.350 kg dengan harga jual 2.000 per kilogram, sehingga menghasilkan 41.025.000.